Halo guys, baik lagi. Kali ini saya akan membahas tentang analisis wacana krisis. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan disimak videonya. Mulai. Analisis wacana kritis sebagai alternatif menganalisis wacana. Pendahuluan, pengertian wacana dan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulisan. Objek dari analisis wacana kritis adalah bahasa. Sama halnya dengan analisis wacana, namun dalam analisis wacana kritis tidak hanya aspek bahasa saja yang diteliti, namun termasuk pula konteks yang menyertainya. Fungsi dan beberapa pelopor analisis wacana kritis. Mengutip apa yang dipaparkan dalam buku Analisis Wacana karya Erianto terbitan tahun 2006, berikut ini merupakan hal-hal yang mencirikan sebuah analisis wacana kritis. Nomor 1. Tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau sebuah interaksi. Nomor 2. Konteks. Dalam analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi seperti siapa yang mengkomunikasikan, dengan siapa yang, dan mengapa. 3. Historis. Untuk dapat memahami suatu wacana teks, maka dapat dilakukan dengan memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. 4. Kekuasaan. Semua wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Poin nomor 5. Ideologi. Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat absah dan benar di mata khalayak. Model-model analisis wacana kritis. Pendekatan dalam wacana. 1. Analisis bahasa kritis. 2. Analisis wacana pendekatan Perancis. 3. Pendekatan kognisi sosial. 4. Pendekatan perubahan sosial. 5. Pendekatan wacana sejarah. Pengertiannya adalah 1. Analisis bahasa kritis. Pendekatan ini memusatkan analisis wacana pada bahasa dan hubungannya dengan ideologi. Jadi, ideologi diamati berdasarkan pilihan bahasa maupun struktur gramatikal yang dipakai. Bahasa digunakan seseorang untuk membawa ideologi tertentu melalui kata atau struktur gramatikal yang dipilihnya. 2. Analisis wacana pendekatan Prancis. Disebut juga pendekatan Feucheux. Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori ideologi Althusser dan teori wacana Foucault. Feucheux memandang bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa dan materialisasi bahasa pada ideologi. 3. Pendekatan kognisi sosial merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Toon-e Van Dijk. Van Dijk menemukan bahwa faktor kognisi menjadi unsur penting dalam produksi wacana. Produksi wacana akan mengikutsertakan pula suatu proses kognisi sosial. Menurut Van Dijk, dalam menganalisis wacana tidak hanya menganalisis teks semata, namun perlu diamati pula bagaimana teks tersebut diproduksi. Kenapa teks semacam itu diproduksi? 4. Pendekatan perubahan sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis wacana yang memperhatikan hubungan antar wacana dan perubahan sosial. Dalam pendekatan ini, wacana dipandang sebagai praktik sosial, yaitu ada hubungannya antara praktik diskursif dengan identitas dan relasi sosial. Nomor 5. Pendekatan wacana sejarah. Pendekatan wacana sejarah dikembangkan oleh sekelompok pengajar di Vienna yang dipimpin oleh Ruth Wadok. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Jürgen Habermas. Menurut Wadok dan kawan-kawan, dalam menganalisis wacana harus disertakan pula konteks sejarah. Bagaimana wacana mengenai suatu kelompok digambarkan. Kesimpulan,
Mengutip apa yang dikemukakan oleh Farid Klok dan Wadok, analisis wacana kritis dapat digunakan untuk menyelidiki bagaimana bahasa digunakan oleh kelompok sosial yang saling bertarung memperebutkan kekuasaan. Melalui analisis wacana kritis dapat dibongkar maksud-maksud tertentu dari sebuah wacana. Nah, itu dia pembahasan mengenai analisis wacana kritis. Untuk kalian yang ingin berdiskusi, silahkan komen di bawah. Selebihnya, saya mohon maaf, undur diri. Dadah.